Selamat siang, Pak Yohanes. Ini sudah 2 tahun, Pak, cukup lama juga sindikat ini mengedarkan uang palsu. Bagaimana awalnya sindikat ini terungkap? Baik, selamat siang Mbak. Perlu kami jelaskan bahwa awal dari pengungkapan jaringan uang palsu ini adalah berawal dari informasi dari masyarakat. Yang kemudian informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan teknik penyelidikan, dengan undercover atau penyamaran, yang kami memancing jaringan ini untuk bertransaksi di wilayah hukum Polres Cimahi, tepatnya di perumahan Kota Baru, Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Pada saat itu kami berhasil mengamankan 2 orang dengan barang bukti berupa uang palsu senilai Rp600.000 uang palsu. Yang setelah itu kami kemudian beranjak menuju ke hotel tempat di mana kedua pelaku tersebut menginap di wilayah Bandung. Dan di hotel tempat menginap kedua pelaku tersebut, kami dapatkan kembali barang bukti berupa uang palsu senilai 60 juta. Dan dari hotel tersebut, kemudian kami melakukan pengembangan dengan memancing pelaku lainnya yang menjadi sumber dari uang palsu yang didapatkan oleh 2 orang pertama yang kami tangkap. Dan kami berhasil menangkap kedua orang lagi di tol di Bekasi, di rest area KM 57. Setelah mendapatkan 4 orang pelaku tersebut, kemudian kami melakukan pengembangan ke arah Kuningan. Di daerah Kuningan lah, Jawa Barat, kami mendapatkan pabrik atau tempat di mana uang palsu tersebut diproduksi. Dan di tempat itu kami amankan 2 orang lainnya yang berperan sebagai pembuat uang palsu, beserta barang bukti berupa uang palsu yang lebih banyak lagi dan alat-alat untuk membuat uang palsu tersebut, dari mulai mesin, tinta, bahkan sampai kertas yang mereka gunakan. Demikian, Mbak. Ya, Pak Yohanes, kalau misal diceritakan tadi dari keterangan Pak Yohanes bahwa ditemukan di dalam sebuah pabrik uang bernilai miliaran rupiah dicetak di sana. Sebenarnya pabrik ini diperuntukkan untuk apa sebelumnya sampai akhirnya bisa digunakan oleh para pelaku untuk mencetak uang palsu itu sendiri? Baik. Terima kasih, Mas. Saya jawab bahwa pabrik tersebut itu adalah sebuah ruko, yang mana ruko tersebut disamarkan oleh para pelaku menjadi tempat jasa penyablonan. Jadi warga masyarakat di sana taunya di sana adalah tempat percetakan atau pensablonan. Nah, jadi warga di sana sama sekali tidak mengetahui bahwa ada praktek produksi uang palsu di sana, Mas. Pak, ini kan sindikat ini sudah beroperasi sejak 2 tahun yang lalu. Sudah ada 24 miliar rupiah uang palsu yang sudah dicetak begitu. Nah, ini disebarkannya kemana saja, Pak? Baik. Bahwa mereka, menurut pengakuan para tersangka ini, mereka memang sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Di mana setiap bulannya mereka bisa memproduksi sekitar 1 miliar. Berarti bisa diperkirakan 20 miliar lebih atau sekitar 24 miliar yang sudah pernah mereka edarkan, yang sudah pernah mereka produksi. Adapun tersangka ini semuanya diperintahkan oleh salah satu orang yang sampai saat ini masih DPO berinisial AW, dan yang bersangkutan sampai saat ini masih dalam pengejaran kami. Tim juga masih di lapangan, posisi saat ini di wilayah Jawa Tengah, untuk mengejar yang bersangkutan. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Mbak, itu harus tertangkap dulu 1 orang itu dikarenakan yang bersangkutan DPO ini menjadi pendana dari produksi uang palsu ini. Dan setelah mendanai, baik itu memberikan dana operasional maupun yang memberikan alat-alat dan bahan-bahan pembuatan ini, kemudian yang bersangkutan juga lah, DPO ini juga lah yang mengambil kembali uang-uang tersebut yang kita belum tahu dikemanakan. Demikian. Oke, jadi masih dalam penyelidikan begitu ya, karena memang masih ada 1 orang lagi yang masih dicari pihak kepolisian. Pak Yohanes, kalau misalnya banyak orang beranggapan ini berkaitan dengan dekatnya Pilkada serentak Desember mendatang. Apakah ada kaitannya, Pak Yohanes? Baik. Sampai saat ini hal tersebut masih dalam penyelidikan kami, pendalaman kami. Untuk 6 tersangka yang kami saat ini amankan dan sudah kami tahan, terus kami periksa secara intensif. Beberapa kali kami periksa tambahan dan sampai saat ini belum ada arah ke sana, Mas. Jadi tentunya nanti mungkin mudah-mudahan akan tertangkap DPO ini dan akan terungkap apakah ada arah atau motif ke arah yang Mas sebutkan tadi. Oke, Pak Yohanes,
6 orang sudah ditahan, sudah diamankan. 1 orang masih dalam pencarian. Apa yang memang menjadi kendala pihak kepolisian untuk menangkap 1 orang ini? Baik, tentunya DPO ini sekarang sudah mendapatkan informasi bahwa teman-temannya sudah tertangkap dari sejak awal. Dia pasti mempunyai antisipasi. Tapi tentunya kami pihak kepolisian tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan, dan kami yakin dan optimis pelaku DPO yang 1 orang ini yang menjadi otak dari jaringan ini akan berhasil kami tangkap. Demikian, Mas. Pak Yohanes, terakhir apa himbauan yang bisa diberikan ke masyarakat selain melihat uang itu dengan diraba, dilihat dan juga diterawang? Apa yang memang bisa disampaikan pada masyarakat untuk membandingkan uang palsu dan juga uang asli agar peredaran uang tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat luas? Baik, dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan uang tunai. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, memang metodenya kemarin saat kami rilis pun kami memanggil ahli dari Bank Indonesia. Memang kalau secara kasat mata, metodenya hanya 3 itu, Mas, yaitu diraba, dilihat, diterawang. Ya. Jadi kalau sudah diterawang dibandingkan dengan uang yang lain, yang asli, memang sangat terlihat perbedaannya. Dari mulai diterawang, tidak ada programnya, kemudian pita yang di tengah itu memang berbeda, yang satu ditempel, yang satu disulam, dan dari Bank Indonesia pun menyampaikan setiap uang palsu pasti ada kelemahannya, Mas. Jadi saya rasa memang kewaspadaan masing-masing dari kita memang sangat diperlukan, karena jaringan ini mengadakan transaksi itu selalu malam hari. Gitu. Jadi untuk menyamarkan uang ini, dan ada modus juga di mana dia menempelkan uang palsu tersebut, tapi di atas dan di bawahnya itu uang asli. Jadi dalam satu tumpukan. Nah itu juga makanya himbauan saya ketika kita bertransaksi dalam jumlah besar, jangan hanya melihat atas ataupun bawah tumpukan uang, tetapi juga dilihat secara seksama dari masing-masing lembaran uang tersebut. Baik. Demikian, Mas, himbauan saya. Baik, semoga itu bisa menjadi kewaspadaan sendiri untuk masyarakat. Terima kasih AKP Yohanes, Kasat Reskrim Polres Cimahi atas waktunya bersama dengan Kompas TV.